Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 3A 13. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengajar Ibu Rosmita. Dengan pokok pembahasan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Adrino dengan ISI 1120001. Saya di sini akan menjelaskan cara menghitung desil dan persentil. Perkenalkan, nama saya Firly Tias Putri dengan NIM 112003877. Di sini saya akan menjelaskan ukuran gejala pusat kekelompokan dan MEAN. Perkenalkan, nama saya Saka Suciana dengan NIM 1120043. Di sini saya akan menjelaskan tentang median dan modus dari ukuran gejala pusat data. Perkenalkan, nama saya Delia Syifa Permatasari dengan NIM 112000416. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Saya Firly Tias Putri dengan NIM 112003877. Di sini ada ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Ukuran pemusatan dimaksudkan sebagai parameter atau ukuran keterpusatan data. Ukuran keterpusatan data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari suatu persoalan yang terhimpun dalam sekelompok data. Selanjutnya di sini ada MEAN atau rata-rata hitung. Adalah suatu nilai hasil dari membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. MEAN merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai data yang sudah ada. Lalu di sini ada rumus MEAN, yaitu X sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. Keterangannya di sini ada F sama dengan F-nya itu frekuensi, sedangkan M-nya itu titik tengah. Lalu di sini ada tabel perhitungan data yang kita ambil. Untuk mencari MEAN atau rata-rata hitung dari data-data yang kita ambil, kita masukkan terlebih dahulu di sini rumusnya, yaitu X sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. Untuk mendapatkan sigma FI dikali MI ini, kita lihat tabelnya di sini. Antara kolom frekuensi dengan midpoint-nya kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 53, yaitu 106. 1 dikali 58, yaitu 58. Dan seterusnya sampai bawah kita kalikan terlebih dahulu. Setelah dikalikan, kita jumlahkan hasil dari perkalian tadi dan akan menghasilkan nilai 991. Lalu dibagi 12. 12 ini didapat dari jumlah data kita atau jumlah frekuensinya. Itu yang ini, 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai bawah kita tambahkan dan akan menghasilkan data kita yaitu 12. Lalu sama dengan 82,5. 82,5 ini didapatkan dari 991 dibagi 12. Akan menghasilkan 82,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang median. Median artinya nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan baik membesar atau mengecil. Jadi median adalah nilai titik tengah dari suatu data. Lalu kita lanjut ke rumusnya. Rumus median. Di sini kita harus mencari letak median terlebih dahulu, kemudian nilai mediannya. Rumus letak mediannya adalah N bagi 2. Artinya 12 bagi 2 sama dengan 6. Lalu rumus mediannya LM tepi bawah kelas median ditambah N bagi 2 dikurang sigma frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali C. C artinya interval. Lalu
Di sini ada 12 data dengan frekuensinya sebagai berikut. Letak mediannya berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti kita akan melihat data frekuensi kumulatif yang nilainya hampir 6. Di sini letaknya ada di kelas 85,5 sampai 90,5. Maka kita tulis di sini LM-nya 85,5 ditambah 12nya jumlah data, lalu dibagi 2 dikurang 5. 5-nya didapat dari frekuensi kumulatif. Lalu dibagi 1. 1 didapat dari frekuensi. Dibagi 5. 5 didapat dari jarak kelas dari 86 sampai 90. Lalu kita turunkan 85,5 ditambah 1 bagi 1 dikali 5. 12 bagi 2, 6. 6 dikurang 5, 1. Dibagi 1 dikali 5. Lalu kita turunkan lagi 85,5 ditambah 1 dikali 5. Hasilnya 90,5. Lalu selanjutnya di sini ada modus. Modus artinya nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Jadi modus adalah data yang sering muncul. Lalu kita lanjut ke rumusnya. Di sini rumusnya ada LMO. LMO artinya tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 ini artinya frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Lalu di sini ada D2. D2 di sini artinya frekuensi modus dikurang frekuensi sesudah modus. Nah, ada data sebagai berikut. Dilihat dari data berikut, frekuensinya yang paling banyak di sini adalah 3. Sini. Yang terletak di kelas 90,5 sampai 90,5. Nah, dari sini bisa terlihat frekuensi D1-nya adalah 2. Dapat dari mana sih 2 itu? Karena tadi D1 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Di sini sebelum modusnya adalah 1, frekuensi modusnya adalah 3. Jadi 1 dikurang 3 sama dengan 2. Kita masukkan nilainya, lalu D2-nya di sini 3. 3 itu dari mana? Karena D2 adalah frekuensi modus dikurang sesudah modus. Sesudah modus berarti di sini adalah 0, berarti 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lalu dikali 5. 5 ini interval kelas dari sini. Jarak dari 91 sampai 95. Lalu kita turunkan tepi kelasnya 90,5 di sini karena dapat dari sini tepi kelas bawah ditambah 2 dibagi 5 dikali 5. Sehingga bisa kita lihat modusnya adalah 92,5. Kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Kuartil juga dapat diartikan sebagai suatu nilai bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Lalu di sini terdapat tabel perhitungan dari data yang telah kita ambil. Untuk rumus kuartilnya yaitu ada QI sama dengan LQI ditambah buka kurung IN per 4 dikurangi sigma F per F tutup kurung dibagi C. QI-nya yaitu nilai ke I. I-nya itu ada I sama dengan 1, I sama dengan 2, dan I sama dengan 3. Dan karena yang dihitung adalah kuartil 2, maka Q sama dengan 2. Q2 sama dengan LQ2. LQ2-nya itu dari jumlah data dibagi dengan 2. Jadi jumlah data di sini kan ada 12. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita cari data yang memenuhi 6, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, dan ditambah 1 sama dengan 6. Maka didapat interval kelasnya yaitu 86 sampai 90. Untuk menentukan LQ-nya, maka batas kelas bawah 86 dikurangi 0,5. Yaitu 85,5. 85,5 ditambah buka kurung, I-nya sama dengan 2, N-nya yaitu banyaknya kelas, yaitu ada 12, maka 2 dikali 12 dibagi 4, 4 itu karena ini kuartil, maka semuanya dibagi 4,
lalu dikurangi sigma F. Sigma F ini diambil dari jumlah frekuensi sebelum interval kelas yang kita dapat, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 sama dengan 5. Per F, F-nya itu adalah frekuensi dari interval kelas yang kita dapat, yaitu 1, tutup kurung, dikali sama dengan dikali C. C-nya itu adalah panjang kelas interval. Panjang kelas antara 86 sampai 50 adalah 5. Maka 85,5 ditambah buka kurung 2 dikali 12 per 4 dikurangi 5 per 1 tutup kurung dikali 5 sama dengan 85,5 ditambah 2 dikali 12 sama dengan 24. 24 per 4 dikurangi 5 per 1 tutup kurung dikali 5 sama dengan 85,5 ditambah 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikurangi 5 sama dengan 1, jadi 1 per 1 dikali 5. 85,5 ditambah 1 per 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka 85,5 ditambah 5 sama dengan 90,5. Jadi kuartil 2 yang didapat adalah 90,5. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan cara menghitung rumus desil dan rumus persentil. Mulai dari rumus desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi suatu set data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Rumus desil yaitu DI sama dengan LDI ditambah IN dibagi 10 dikurang sigma F per F dikali C. DI yaitu desil ke berapa, LDI yaitu batas bawah kelas desil, IN sama dengan N di sini desil ke berapa, I di sini yaitu desil ke berapa, dan N yaitu banyaknya data dibagi 10 dikurang sigma F. Sigma F yaitu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari DI. F yaitu frekuensi kelas DI, C yaitu panjang interval kelas. Selanjutnya kita mencari LDI dulu. LDI dicari dengan rumus DI dibagi 10 dikali N. DI-nya yaitu kita mengambil contoh DI ke 6 dibagi 10 dikali N. N yaitu banyaknya data 12. 6 dibagi 10 dikali 12, maka diperoleh hasil 7,2. 7,2, maka kita cari di frekuensi di kelas berapa. Maka diperoleh di kelas 91 sampai 95. Nah, LDI-nya yaitu dicari dari batas kelas 91 sampai 95. 91 dikurang 0,5, maka diperoleh 90,5. Selanjutnya IN. 6 diperoleh dari desil ke 6 dikali 12. 12 yaitu banyaknya data dibagi 10 per 6. 6 sigma F. Sigma F 6 diperoleh dari data sebelum kelas 6. Frekuensi kelas yaitu 3. Selanjutnya interval kelas diperoleh dari misalnya kelas 91 sampai 95, 91, 92, 93, 94, dan 95. Maka diperoleh 5. Lalu 90,5 ditambah 6 dikali 12 per 10 diperoleh 1,2 per 3 dikali 5. Selanjutnya D6 90,5 ditambah 0,4 dikali 5, maka diperoleh hasil 92,5. Selanjutnya yaitu rumus persentil. Persentil adalah ukuran gejala letak yang membagi suatu kelompok menjadi 100 bagian yang sama besar.
Selanjutnya, kami akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan materi yang kami uraikan. Yang pertama yaitu MEAN, adalah rata-rata hitung dari jumlah data dibagi dengan frekuensi. MEAN atau rata-rata hitung dari contoh kasus di atas yaitu 82,5. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Median dari contoh kasus di atas adalah 90,5. Selanjutnya, modus. Modus di sini artinya nilai yang paling sering muncul. Modus dari contoh kasus di atas adalah 92,5. Kuartil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian. Kuartil kedua dari contoh kasus di atas adalah 90,5. Selanjutnya yaitu desil. Desil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian. Desil yang diambil dari studi kasus di atas yaitu desil ke-6 dan hasil akhir yaitu 92,5. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu persentil. Persentil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian. Persentil yang diambil dari contoh di atas yaitu persentil ke-15 dengan hasil akhir 55. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.